Shalom Bapak Ibu kekasih, adik-adik youth dan teens yang saya kasih. Kita jumpa pagi hari yang luar biasa, hari yang kita mau jalani dengan melayani Tuhan, dengan excellent di hadapan Tuhan, bersama dengan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Pagi ini kita mau dengar renungan kebenaran firman, devotion. Sebelumnya kita mau satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari yang indah, yang cerah Tuhan berikan bagi kami. Kami yakin dan percaya semua atas berkat kasih sayang Tuhan yang terus melingkupi, menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman. Pimpin, tuntun kami mendapatkan pengertian yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, adik-adik youth dan teens yang terus setia tentunya mendengarkan kebenaran firman. Yang lain kalau belum setia, ayo ajak. Yang lain kalau belum rutin kita berdevotion, ayo tularkan kebiasaan-kebiasaan baik ini untuk mereka, untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Bisa jadi bahan sharing, bisa jadi bahan diskusi, bisa jadi bahan untuk kita meningkatkan iman kita. Kita masih ada di bulan September dengan satu tema, Serving with Excellence in Christ. Haleluya. Jangan lupa juga tema kita di 2025, Increase in Christ, yang kita mau isi dengan melayani dengan excellent bersama dengan Kristus tentunya. Pagi ini judul renungan kita, saya beri judul pelayanan yang mengubahkan. Oh, ternyata pelayanan itu mengubahkan loh. Ayo kita belajar yuk untuk renungkan kebenaran firman ini dan minta tuntunan Roh Kudus tentunya, supaya kita mengerti dan mampu melakukan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18 berkata demikian, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu yang kekasih, setiap orang bisa melayani, setiap orang bisa melakukan kegiatan, aktivitas di gereja, di sekolah, di setiap pekerjaan, bisa melakukannya. Tapi belum tentu itu menjadi sebuah pelayanan yang harum di hadapan Tuhan. Tapi kita mau terus belajar untuk kita melakukan segala sesuatu itu menjadi berarti. Pelayanan membawa perubahan. Ya, di sini dengan judul pelayanan yang mengubahkan. Pelayanan sejati adalah pelayanan yang mengubahkan. Mengubah hati pelayan itu sendiri, mengubah hati saudara dan saya yang melayani, juga mengubah hati orang-orang yang dilayani. Paulus menegaskan bahwa perubahan terjadi ketika kita melayani, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Hadiratnya luar biasa itu melembutkan hati kita. Hadiratnya yang luar biasa itu menguasai hati kita, dan kita mau berubah. Berubah apa? Berubahnya itu ke arah Kristus. Ada patokannya, itu patokan yang ideal, Yesus Kristus, keteladanan yang sejati. Jadi kita berubah ke dalam satu proses yang mengarahkan diri kita sempurna seperti Kristus. Kita juga belajar beberapa poin ya. Satu, pelayanan harus terus berubah. Kemana? Ke arah Kristus. Tadi saya bilang berubah ke arah Kristus. Roma 2 ayat 2 berkata seperti itu. Tetapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita harus berubah ya lewat pembaharuan budi ke arah Kristus tentunya. Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Berubah ke arah Kristus dalam kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, beraktivitas, status sosial, pekerjaan, posisi jabatan, apapun, ayo berubah ke arah Kristus. Pelayanan tidak boleh statis, tapi maju, dinamis. Semakin lama kita melayani, harusnya semakin serupa dengan Kristus. Ayo kita koreksi, apakah kita makin serupa? Enggak mesti langsung sempurna, instan, enggak. Tapi ada perubahan. Perubahan demi perubahan. Bukan bertoleransi, tetapi memahami bahwa proses itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan kita juga memahami orang-orang di sekitar yang belum sempurna pasti.
Ya, nobody's perfect, tapi kita menuju kepada kesempurnaan. Amin. Kalau kita nggak mengerti ini, kita melihat orang mungkin sakit hati, mungkin kita terluka. Tapi melalui renungan ini, Roma pasal yang ke-12 juga menyatakan bahwa ada perubahan. Ya, perubahan berarti kita belum sempurna. Bahaya terbesar ketika kita melayani adalah melayani dengan rutinitas, melayani sebagai sesuatu yang biasa saja. Itu sangat bahaya. Oleh sebab itu, ingat, tanam pembaharuan budi di dalam hidup ke arah Kristus. Haleluya. Mari kita biarkan pelayanan menjadi ruang pembentukan, menjadi ruang kita untuk bertumbuh ke arah Kristus, bukan sekedar tugas yang menjadi beban. Yang kedua, pelayanan yang hidup itu membawa terang. Matius 5 ayat 16 itu berkata demikian. Yesus berkata, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pelayanan bukan hanya dilihat oleh orang-orang yang hanya sekedar melihat satu rutinitas saja, tetapi pelayanan membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang menjadi terang, menjadi pelita yang diletakkan terlihat bagi semua orang. Luar biasa, kita senang sekali. Bukan untuk ego kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Saat orang lain merasakan kasih itu, mereka melihat kerendahan hati kita, mereka melihat ketulusan hati saudara dan saya dalam pelayanan, dalam segala aspek kehidupan pelayanan itu. Jangan lupa, mereka tertarik untuk melihat ada Tuhan di dalam diri saudara dan saya. Bapak Ibu, mari pastikan setiap pelayanan yang adalah setiap aspek kegiatan kehidupan kita, itu pelayanan. Kita lakukan dengan tulus hati dan menjadi terang. Haleluya. Poin yang ketiga, perubahan terjadi oleh kuasa Roh Kudus. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima, Paulus menulis demikian, bahwa kita diselamatkan oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berarti pembaharuan itu dikerjakan bukan seorang Anas, bukan oleh seorang siapapun saudara, tapi perubahan itu Roh Kudus yang membantu saudara dan saya berubah, yang menguatkan saudara dan saya berubah, yang menolong saudara dan saya berubah, yang membimbing saudara dan saya berubah. Itu Roh Kudus. Oleh sebab itu, jangan keraskan hatimu, ikuti kata Roh Kudus dalam hatimu, ikuti pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Pelayanan di segala aspek kehidupan kita. Ingat, pelajar itu melayani, praktisi hukum melayani, polisi, TNI melayani, pendeta ya melayani, guru melayani. Itu kegiatanmu. Jadilah pelayan di setiap profesi kita dan kerjakan membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Pelayanan artinya yang mengubah hati. Pelayanan yang mengubah hati bukanlah kata-kata semata, tetapi kuasa Roh Kudus yang ada di dalam setiap kata, di dalam setiap perbuatan kita, diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Nggak mampu mengampuni, Roh Kudus berikan kemampuan untuk mengampuni. Nggak mampu nih mencapai target, Roh Kudus berikan hikmat untuk mencapai target-target yang ada. Yang penting andalkan Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus, berdevotion untuk mendapat peneguhan di dalam renungan firman Tuhan yang ada di GBI Victory, yang Tuhan berikan kita wadah untuk kita melayani bersama. Haleluya. Jangan mengandalkan kepandaian atau bahkan karisma pribadi, karisma secara duniawi. Ayo mengandalkan Tuhan lewat persekutuan, lewat keintiman dengan Tuhan. Pelayanan sejati hanya berasal dari kasih, hanya berasal dari dasar kasih, dan bila Roh Kudus yang memimpin saudara dan saya. Pelayanan yang mengubahkan bukan sekedar aktivitas rutinitas, tetapi perjumpaan dengan Tuhan, pimpinan dari Roh Kudusnya yang dihasilkan dari intimasi, keintiman dengan Tuhan, dari persekutuan pribadi lepas pribadi. Dimulai dari pelayanan yang mengubah diri sendiri, lalu terang itu terpencar bagi segala bangsa di segala penjuru bumi ini. Haleluya. Dan akhirnya Roh Kudus yang memberikan kekuatan membawa perubahan sejati. Apakah pelayanan saudara dan saya membuat saya semakin serupa dengan Kristus? Jawab dan berubahlah. Apakah orang lain bisa melihat, merasakan terang Kristus lewat saya? Ayo kita lakukan itu.
Apakah saya memberi ruang untuk Roh Kudus memimpin saya, atau saya maunya jalan sendiri sesuai maunya sendiri saja? Ayo, lewat devotion, lewat renungan, kita mau mengarah dipimpin oleh Roh Kudus. Kita doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan. Kami mau pelayanan yang mengubahkan diri kami dan orang lain. Terima kasih Bapa, pimpin dan sertai kami. Roh Kudus mampukan kami. Dalam nama Yesus berdoa ucap syukur. Amin. Sampai jumpa dalam Victorious Devotion selanjutnya. Shalom.